Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Keluarga besar MAMTS Al-Farahiyah yang saya hormati, dan tak lupa anak-anak peserta didik MAMTS Al-Farahiyah yang saya banggakan dan saya cintai. Kegiatan Ramadan sekarang cukup berbeda dikarenakan harus melewati daring dalam jaringan ataupun online, yaitu lewat media sosial YouTube. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi dalam kemuliaan kita ataupun pahala kita belajar seperti biasanya. Dari awal, dari mulai kultum yang pertama sampai kultum ke-11, semuanya mengandung banyak sekali ilmu, di mana ilmu di dalamnya sangat luas, bisa membentuk ataupun mencetak akhlak kita, menambah ilmu dalam pemikiran kita jika kita bisa mengamalkannya, sehingga membentuk manusia ataupun insan yang lebih baik ke depannya. Kita bisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang fadilah ataupun keutamaan ilmu dan ulama. Sebelumnya, mari kita jelaskan dulu apa itu ilmu. Ilmu dilihat dari lugot atau bahasa. Akar asal bahasanya yaitu dari masdar alima ya'lamu ilman, artinya kita mengetahui. Asalnya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Kemudian lawannya dari sifat ilmu adalah jahlun atau jahilun, ataupun orang yang bodoh. Orang yang berilmu disebut alimun, kemudian orang yang bodoh disebut jahilun. Kemudian setelah itu ilmu juga bisa dikatakan sangatlah penting, karena seseorang dilihat dari ilmunya. Ketentuan dari Allah melihat manusia itu dari ilmunya dan dibarengi dengan ketakwaan. Kemudian juga di sini ada pendapat tentang ilmu, yaitu menurut Imam Abu Ishaq dalam Al-Lumah fi As-Siraji Ushulil Fiqh, yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa alaihi. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya. Kita tahu ilmu tentang membuat combro. Itu ketika kita mengetahui ilmu tentang combro sesuai dengan nanti hasilnya, yaitu combro, bukan cireng. Jadi oleh karena itu pasti sesuai dengan kenyataannya. Itulah yang dikatakan ilmu. Kita juga dalam mendapatkan ilmu harus mencari. Abu ini pagi itu ngelakuin muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat. Setelah itu langsung saja kita kepada pokok bahasan, yaitu tentang fadilah ilmu dan fadilah ulama. Saya mengutip dari kitab Tanqihul Qaul, sarah dari kitab Rubabul Hadis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian kitab Tanqihul Qaul yaitu karya Imam Nawawi Al-Bantani. Langsung saja logat al-babul awwalu ari ieu bab anu kahiji eta tetep ti fadilatil ilmi dina mengtelakeun kautamaan ilmu wal ulama jeung kautamaan ulama. Qala parantos dawuh saha an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina Mas'udin ka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa dia muga bikarido sallallahu anhu ka Ibnu Mas'ud.
Ya Ibnu Mas'udin, hai Ibnu Mas'ud, juru suka ari diukna anjeun saatan sakedeung fil majlisil ilmi dina majlis ilmu la tamassu anu henteu nyokot anjeun koraman kana ilmu wala taktubu jeung anu henteu nulis anjeun harfan kana sahuruf eta khairun leuwih alus sakapikeun anjeun min ittial fi raqabatin tinimang ngamberdekakeun 1000 budak nadruka ila wajhil alim jeung ngalina anjeun ila wajhil alimi kana raraina jalma anu berilmu eta khairun leuwih alus sakapikeun anjeun min alfi parsin tinimang 1000 kuda tasodakta anu nyodakohkeun anjeun biha kana kuda fisabilillah dina jalan Allah wassalamuka jeung ari ngucap salamna anjeun ala alimi ka jalma anu berilmu eta khairun leuwih alus sakapikeun anjeun min ibadati alfi sanatin tinimang ibadah 1000 rakaat. Waqala jeung parantos ngadawuh saha Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakihun ari hiji ahli fikih wahidun anu sahiji mutawarraun anu diajar apik eta asyaddun leuwih gagah ala syaitani kana ngerehkeunana setan min alfi abidin tinimang 1000 abid mujtahidin anu mujtahid jahilan anu bodoh waroin anu apik. Terus waqala jeung patos ngadawuh sa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padua alimi ari kautamaanana jalma anu berilmu alal abidi ka abid kapadril qamari saperti keunggulanana bulan ghailatal badri dina bulan purnama kita dina bulan purnama ala sairil kawakibi nyerehkeun kana sakakai pirang-pirang bintang. Nah, jadi keutamaan orang yang berilmu dan keutamaannya ilmu ini di sini sangat banyak sekali ya. Saya mengutip 3 hadis ya. Nah, yang pertama di sini dikatakan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ya Ibnu Mas'udin juru suka saatan. Jika kita duduk sebentar saja di majelis ilmu, kemudian kita tidak membawa pulpen, kemudian kita tidak menulis. Nah, hal itu lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 abid. Jadi kalau dinominalkan uang berapa ya 1000 abid itu, satu orang abid itu berapa? Kita tidak akan mampu. Ya. Kemudian sekarang juga sudah tidak ada hamba saya itu karena sudah ada hak asasi manusia. Nah, hal itu lebih baik kita bisa melakukannya, yaitu dengan duduk di majelis ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, wanadruka ila wajhil alimi, dan kita melihat kepada wajahnya orang yang berilmu. Itu lebih baik bagi kita daripada 1000 kuda kita sedekahkan. Ya, jadi kita melihat guru itu dengan ajrih, dengan kemuliaan, dengan kita segan, itu lebih baik. Jadi sering-seringlah melihat wajah guru, ya. Tapi harus biasa melihatnya, jangan sampai melihat dengan wajah sinis. Itu bukan ataupun tidak akan mendapat keutamaan yang tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, wassalamuka alal alimi khairun laka min ibadati abisnatin. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum Bapak guru, assalamualaikum ibu guru. Nah, hal itu lebih baik bagi kita daripada kita beribadah 1000 rakaat. Wah, tidak terbayang 1000 rakaat itu diwaktukan jadi 2 jam. Tapi cukup kita mengucapkan salam. Justru sekarang terbalik. Terkadang akhlaknya sudah menjadi kedepankan, sehingga ada guru saja yang melewat ke depannya dia tidak punten-punten saja, kalau kata Sunda. Sawonong boy gitu dah. Kita harus belajar mengucapkan salam. Bisa salam, ucapkan salam. Terus hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarriun
Asadun ala syaitoni min alfi abidin mujtahidin jahilan waroin. Kemudian bahwa seorang ahli fikih lebih bisa mengalahkan atau lebih ditakuti oleh setan daripada seorang 1000 hamba yang mujtahid dan apik tapi dia bodoh. Jadi lebih ditakuti oleh setan. Orang yang berilmu tuh, seorang ahli fikih khususnya ya, lebih ditakuti. Walaupun pasti godaan setan karena kepada siapapun ya, itu janji dari setan terdahulu ya, bahwa akan menggoda umat Kanjeng Nabi Adam sampai yaumil kiamat. Nah, tapi setan akan lebih takut lah ya. Seorang ahli fikih itu akan lebih bisa mengalahkan setan tersebut ya. Kemudian yang ketiga, waqala fadu alimi alal abidi kapadil qamari lailatal badri ala syairil kawakibi. Kemudian yang ketiga ya, dari hadis di sini bahwa keutamaan orang yang berilmu ya, daripada seorang hamba, seorang abid ya, seperti bulan kapadil qamari lailatal badri, seperti keunggulannya itu bulan di bulan purnama ataupun di tanggal 15 ya, itu lebih unggul, lebih bercahaya, lebih caang. Ala syairil kawakibi nyerekeun karena sakakaina pirang-pirang bentang. Jadi mengalahkan cahayanya bintang ya, karena bintang itu, kata Kang Usin, karena bintang itu jauh sehingga tidak langsung memberikan cahaya kepada bumi. Tapi kalau bulan purnama langsung ya. Kayak seperti di sana ada lampu, kemudian di sini ada lilin. Kalau lilin kan langsung kita mendapat cahayanya, tapi kalau di sana lampu tidak langsung pada kita itu seperti itu. Orang yang ahli ilmu itu seperti itu, bercahaya. Terlihat juga dalam wajahnya, ia akan bercahaya apalagi nanti di yaumil kiamat. Kemudian tambahan yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam man intaqala ya ta'allama ilman bufira lahu qabla ayyah wa. Ketika man intaqala, ketika ia berpindah untuk mencari ilmu, dia akan diampuni. Sebelum ia berangkat saja sudah diampuni, sebelum ia berjalan. Jadi ketika kita semua jalan saya sudah niat, itu sudah ada pahala bagi kita. Apalagi kita sudah berjalan ke dalam majelis ilmu ya, untuk mencari ilmu. Si pohon-pohon, si bebatuan, ia akan memberikan memohonkan ampunan kepada Allah ya, menjadi saksi juga. Allah berfirman ya. Kemudian tambahannya juga di sini sama waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam naumul alim afdalu min ibadatil jahili, bahwa tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ketika ia tidur saja ia lebih utama karena orang berilmu. Ia sebelum tidurnya ia melaksanakan wudhu, kemudian sholat sunat, dia beristighfar, dia berdoa. Jadi kualitas tidurnya itu kualitas bagus. Ada hal positifnya, ada hal pahalanya. Sementara orang yang tidak berilmu, percuma dia ibadah juga ya. Ataupun dia akan lebih kalah dengan tidurnya orang yang berilmu, karena mungkin hanya cungkring-cungkenang, sehingga tidak ada kualitas dalam beribadahnya. Dia tidak tahu syarat-syarat dan rukun-rukun sholatnya, dia tidak benar dalam berwudunya ya. Jadi sangat besar sekali fadilah dari ilmu dan orang-orang yang ahli ilmu, yaitu ulama. Semoga setelah mendengar fadilah dari ilmu dan orang yang berilmu ini, kita menjadi semangat terus belajar untuk mencari ilmu, tidak pernah putus asa ya. Dari kita lahir sampai kita nanti meninggal pun tidak ada henti-hentinya dalam mencari
ilmu. Jadi terus semangat dalam mencari ilmu. Sekian dari saya, mohon maaf pasti banyak kesalahan. Semoga kita selalu istiqomah dalam belajar dan terus belajar. Wa'afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.